Hai CS, mari kita belajar. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ide pokok, yang kedua cara perkembangbiakan hewan, dan yang ketiga kehidupan ekonomi negara ASEAN. Bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Berikut merupakan langkah-langkah menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Yang terakhir, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Mari sekarang kita berlatih untuk menentukan ide pokok dari teks yang akan dibacakan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Berikut merupakan kalimat utama beserta ide pokoknya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan hewan ada yang vegetatif secara tidak kawin dan generatif secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama vivipar atau melahirkan, kedua ovivar atau bertelur, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Berikut merupakan contoh hewan vivipar atau hewan melahirkan, ya ada kucing, sapi, gajah, singa, ikan paus, lumba-lumba, kuda, dan masih banyak hewan lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan vivipar atau hewan melahirkan. Berikut merupakan contoh beberapa hewan yang termasuk ovipar, yaitu ayam, angsa, burung, kupu-kupu, ikan, katak, dan masih banyak contoh hewan lainnya yang termasuk ovipar. Berikut merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan ovipar, yaitu
Lalu, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang, pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, atau yang dikenal dengan ovovivipar. Contoh lainnya ada kadal, buaya, ikan hiu, dan masih ada contoh lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan ovovivipar, yaitu kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Keadaan ekonomi Indonesia diperkuat oleh kondisi geografis yang kaya akan sumber daya alam, sehingga Indonesia memiliki potensi di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, termasuk sektor pariwisata. Selanjutnya Filipina, yaitu negara yang masih berada di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik, sehingga hasil pertaniannya menunjang perkembangan ekonomi negaranya. Dengan posisi yang strategis ini, setiap kawasan di Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara.